mendengarkan podcast ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di dalam ayat ini ada kata menumpang, bahwa kita adalah orang yang menumpang di bumi. Kata menumpang dalam teks aslinya adalah paroikia. Paroikia. Kalau saudara kita yang sesama kita, sama anak Tuhan yang Katolik, mereka sering menemukan kata paroki. Ini sebenarnya dari kata paroikia. 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 Parokia. Kata ini berarti dwelling in a strange land. Dwelling in a strange land. Tinggal di tanah yang asing. Kata ini juga bisa berarti penduduk asing atau tempat yang asing. Alien residence. Kata paroikia juga terdapat dalam Kisah Para Rasul. Pasal 13 ayat yang ke-17. Dan ini menjadi menarik. Sebab ini menunjuk bangsa Israel yang hidup sebagai orang asing di Mesir, yang Tuhan mau pindahkan ke Kanaan. Mesir bukanlah tanah yang dijanjikan. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-17. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Kalimat tinggal sebagai orang asing dalam teks ini terjemahan dari paroikia. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan they dwelt as strangers in the land of Egypt. They dwelt as strangers in the land of Egypt. Dari kalimat bahwa kita orang yang menumpang di bumi menunjukkan bahwa kita bukan pemilik bumi ini. Kita bukan pemilik dunia ini. Bahkan kita bukan pemilik apapun. Bahkan kita bukan pemilik apapun. Kesadaran terhadap fakta ini, dan penerimaan kita terhadap fakta ini tidak mudah. Sebab pada umumnya hampir semua orang merasa bahwa hidup ini adalah miliknya. Pada umumnya hampir semua manusia merasa bahwa apa yang dimiliki adalah hasil jerih payah dan segala upayanya. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, memberikan kita modal untuk dikembangkan. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 28. Matius 25 ayat 14 sampai 28. Saudara dapat membaca perumpamaan mengenai talenta. Talenta itu sejumlah mata uang yang besar, 6.000 sampai 10.000 dinar. 1 dinar itu upah orang bekerja 1 hari yang cukup untuk 1 keluarga pada zaman normal pada waktu itu. Jadi 1 keluarga itu suami istri, anak-anak, dan biasanya kalau orang Yahudi punya anak lebih dari 1 atau bisa punya banyak anak. Jadi jumlahnya besar. Talenta yang diberikan Tuhan harus dikembangkan dan suatu hari setiap orang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Selama ini bicara mengenai talenta, asumsi orang menunjuk kepada bakat. Talenta, talanton dalam bahasa Yunani.
tidak menunjuk bakat. Oleh karena kata talent dalam bahasa Inggris diterjemahkan bakat, maka banyak orang salah memahami perumpamaan mengenai talenta ini. Talenta bukan bakat, saudaraku. Talenta adalah potensi yang diberikan Tuhan kepada setiap individu, di mana suatu hari nanti setiap orang, setiap individu harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada masing-masing individu itu. Bukan talenta. Singkatnya, talenta sebenarnya menunjuk potensi yang Tuhan berikan kepada setiap orang untuk menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Potensi yang diberikan Tuhan agar setiap orang memiliki batiniah yang lurus, batin yang benar, atau tepatnya kodrat ilahi. Itulah sebabnya selama 70 tahun di dunia, kita harus hanya masuk dalam proses sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan, school of life. Untuk itu, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, mengumpulkan harta di surga. Semua bakat yang oleh karenanya kita menjadi terhormat, oleh karenanya kita menjadi kaya. Entah dia seorang atlet, seorang pengusaha, seorang teknokrat, seorang tenaga medis, seorang praktisi hukum, dengan segala kemampuannya yang membuat orang menjadi berduit, terhormat. Semua harus ditinggalkan. Dan orang tidak perlu mempertanggungjawabkan bagaimana dia mengembangkan bakatnya, tapi bagaimana seseorang menjadi berkenan kepada Tuhan. Tentu dalam seluruh aspek hidupnya, dalam mengelola bakat itu sendiri sebenarnya. Tetapi intinya adalah, apakah seseorang dalam segala hal yang dilakukan, dia berkenan kepada Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus bicara soal perumpamaan talenta, di Matius pasal 25 itu, saudaraku, ayat 1 sampai ayat 13, Tuhan Yesus bicara soal 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Zaman dulu, saudaraku, pesta perkawinan dalam budayanya biasanya mempelai pria datang kepada mempelai wanita dan diadakanlah pesta di situ. Ada wanita-wanita yang memang dipersiapkan untuk menjemput mempelai pria. Ada 5 gadis bodoh yang memiliki pelita menyala tapi tidak memiliki minyak sebagai cadangan. Yang bijaksana memiliki minyak cadangan, selain pelitanya juga menyala. Rupanya mempelai pria terlambat datang, saudara. Datang sudah tengah malam. Ada seruan mempelai datang. Lalu yang bodoh mempersiapkan pelitanya, tapi mati karena tidak memiliki cadangan minyak. Yang bijaksana, pelitanya tetap menyala karena dia punya suplai minyak. Apa artinya? Banyak orang mengartikan macam-macam. Ada yang berkata minyak itu Roh Kudus dan lain-lain. Tapi coba kita lihat ayat 13. Matius 25 ayat 13. Setiap kali Tuhan memberikan perumpamaan, ada main message. Ada main message. Ada berita utama yang hendak dikemukakan, saudaraku. Ada berita utama yang hendak dikemukakan sebenarnya. Ayat 13 kita lihat, saudara. Silakan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebenarnya soal 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, intinya Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita untuk memiliki sikap berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga artinya selalu dalam keadaan bisa memberi pertanggungan jawab, bisa memberi pertanggungjawaban. Nah, banyak orang sibuk dengan berbagai urusan, sehingga hal mengembangkan kodrat ilahi dikesampingkan, saudaraku. Padahal kita hidup hanya 70 tahun. Dan inilah satu-satunya, saudaraku, kita mengisi hari hidup kita.
satu-satunya kita memaknai hidup kita. Sebelum saya sadar seperti hari ini, saudaraku, sebelum saya sadar seperti tahun-tahun belakangan ini, saya sibuk dengan mengajar di sekolah tinggi teologi. Saya memperjuangkan sekolah teologi itu. Saya memperjuangkan gereja supaya berkembang. Saya bikin radio. Saya bikin lembaga misi Persekutuan Penginjil Indonesia, dan saya selaku ketua umum. Saya begitu sibuk. Tetapi saya lupa bagaimana membangun diri mengenakan kodrat ilahi. Bahaya sekali, saudara. Bahaya. Memang gereja bertambah maju. Saya makin terhormat. Saya punya jabatan di beberapa lembaga. Tetapi kodrat ilahi tidak berkembang di dalam hidup saya. Celaka sekali, saudaraku. Coba saudara juga memeriksa diri sendiri. Tidak ada makhluk, baik itu binatang, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, yang diperlengkapi Tuhan dengan potensi ini. Jadi mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda dengan kita, saudaraku. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau manusia tidak mengisi hidupnya dengan sungguh-sungguh membangun kodrat ilahi, betapa rendahnya kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita bukan pada penampilan kita, bukan pada kekayaan, harta, kehormatan, prestis, dan semua yang bisa disandang, yang membuat orang merasa memiliki nilai lebih di hadapan Tuhan. Tetapi manusia batiniahnya yang digarap Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dan dihadirkan di bumi hanya dengan satu misi, melakukan kehendak Dia yang menciptakan kita. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kehendak Bapa adalah mengembangkan kodrat ilahi yang ditaruh Bapa di dalam diri kita ini. Dan kitalah hanya manusia yang memiliki potensi untuk dikembalikan pada keserupaan, segambaran dengan Allah. Hanya manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Selem dan Demuth. Dalam bahasa Latinnya imago Dei, in his own image. Ini luar biasa. Ini tidak ternilai. Seharusnya Adam, saudaraku, yang menjadi pokok keselamatan, yang berhasil membangun gambar diri sesuai kehendak Allah, dan kita meneladaninya. Tapi Adam gagal. Adam kedua, Tuhan Yesus, yang kemudian berhasil. Jadi kalau kita berkata percaya Tuhan Yesus, berarti menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai. Menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai artinya kita mengikuti jejaknya. Sebabnya Tuhan Yesus yang berhasil mengenakan kodrat ilahi dan menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dengan dikembalikannya manusia ke gambar dan rupa Allah yang sejati atau yang orisinil, maka manusia dapat melakukan kehendak Bapa. Inilah tujuan manusia diciptakan, melakukan kehendak Bapa. Segala sesuatu yang dilakukan manusia selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan itulah kebahagiaan hidup. Sebenarnya kan manusia diciptakan hanya untuk itu. Jika manusia melakukannya, manusia akan bahagia. Sebab bumi ini luar biasa indahnya. Yang Alkitab katakan sungguh amat baik. Wah,
hi ne'eh tov maut. Begitu dalam bahasa Ibraninya. Yang teks bebasnya very best. Sudah very best. Tov. Wai ne'eh tov maut. Best. Tov. Top dalam bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya tov. Kalau orang Ibrani ketemu pagi-pagi, boker tov, artinya good morning. Saudara, sebenarnya manusia itu beruntung. Dan kita mesti berpikir, untung saya tidak jadi kijang. Untung aku tidak jadi ikan koi. Apalagi monyet. Walaupun mirip-mirip manusia. Tapi monyet tidak perlu mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Maka tidak ada monyet masuk surga. Kecuali, ya, makanya kalau manusia kelakuan seperti monyet, tidak mungkin masuk surga. Tidak ada anjing masuk surga. Termasuk manusia yang seperti. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, bumi bukan tempat ideal dihuni. Seakan-akan Tuhan mau berkata, bumi ini milikmu. Belongs to you. Kelola ya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis pun bisa berkata, aku bisa memberikan dunia ini kepadamu. Nah loh, gimana? Lalu Tuhan di surga bilang begini, bumi bukan tempatmu lagi anak-anakku. Aku siapkan langit baru, bumi baru bagimu. Jadi sekarang selama kamu hidup, kamu berlatih bagaimana layak menjadi anak-anakku. Kamu harus kembangkan semua potensi yang kau miliki sebagai bukti cintamu kepadaku. Dan semua yang kamu upayakan harus kau persembahkan untuk kepentinganku. Hartamu sendiri kuberikan nanti di kerajaan surga. Selama di dunia, kamu hanya punya satu isi hidup. Bagaimana kamu memaknai hidupmu, yaitu mengembangkan kodrat ilahi. Itulah sebabnya kita ada di sini. Bukan untuk apa-apa. Belajar, ini just briefing, ini briefing. Yang perannya mungkin 1%, 0,5%. Sedangkan tuntunan Tuhan itu everyday dalam hidup saudara. Di dalam sekolah kehidupanmu, yang membuat engkau terus bisa bertumbuh menjadi manusia Allah, man of God, yang mengenakan kodrat ilahi, sehingga kita bisa menyukakan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setelah saya mengerti hal ini, saya sempat berkata, konyol hidupku, rugi aku, capek-capek pelayanan. Tapi kalau aku sendiri tidak mengenakan kodrat ilahi, konyol. Sebab yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, bahkan bernubuat, bisa ditolak Allah. Yang bisa mengusir setan, ternyata juga diusir Tuhan. Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu bukan sekedar jadi orang baik yang melakukan hukum, tetapi yang dalam segala hal yang dilakukan itu menyukakan hati Bapa. Nah, dulu kan saya berjuang luar biasa. Bisa berkhotbah sehari Minggu saja 9 sampai 11 kali. Penghasilan saya besar sekali. Itu hari Minggunya saja. Sekolah Alkitab yang saya pimpin waktu itu, saudara. Wah, sering kekurangan dana. Tiap bulan defisit. Saya isi 30 juta, 20, 40, sempat 120, 80 juta. Hebat, saudara. Tapi di balik itu ada agenda pribadi. Kalau bukan Erastus, ambruk sekolah ini. Aku senang, aku bangga. Sama kalau kita membantu orang, aku senang dia, aku bangga bantu. Tapi Tuhan nyaman gak? Bapak nyaman gak? Kalau kita menolong orang, membantu orang, bukan gak boleh, harus. Tapi berapa jumlahnya, when, how, harus tahu. Kapan, bagaimana, berapa. Harus jelas. Bukan sekedar, aku seneng loh. Enggak. Itu maksudnya hidup dalam pemerintahan Allah. Kalau dulu kan, wah yang penting secara literal menginjil. Secara literal bantu orang miskin. Bantu orang susah.
Kita tidak pernah ngerti perasaan Bapak dipuaskan tidak. Sudah keruh banget kita. Apalagi kita merasa memiliki itu. Aku senang sama dia, aku bantu. Kamu tanya enggak? Kamu itu kasir yang punya Tuhan. Waduh, kalau begitu gimana Pak? Ya memang begitu. Melakukan kehendak Bapak. Jangankan melakukan, mengerti saja sulit. Ya memang Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berjuanglah masuk jalan sempit. Tidak ada barang bagus harga murah, Bu. Semua harus diperjuangkan. Kalau untuk hal lain kita berjuang, kenapa untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan kita tidak berjuang? Bisa kalau tiap saat kita merubah cara hidup kita. Ya Pak, kalau kita mikirin berkenan kepada Tuhan, gimana kita kerja, gimana kita kuliah, gimana kita bisnis, bagaimana kita karir. Loh, justru lewat Anda sekolah, kuliah, karir, bisnis, kerja, itu media di mana Allah mendidik kita. Anda nggak bisa sempurna dengan masuk hutan lalu bertapa. Itu salah. Justru lewat gesekan. Iron sharpen iron. Besi menajamkan besi. Di situ Tuhan bimbing kita untuk sempurna. Nah, di gereja ini briefingnya. Jangan di gereja merasa namanya berbakti. Sudah ke gereja, udah berbakti. Belum, just briefing. Makanya ya Bapak Ibu, kalau Anda nggak mau berubah, rugi kita, rugi. Lebih baik 100 orang daripada 10.000 orang, tapi ternyata tidak mengenakan kodrat ilahi, meleset. Capek kita ngurusin orang-orang yang hanya mau beragama, tapi tidak mau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi kalau Anda di sini itu untuk itu. Anda berharga bukan karena Anda kaya, bukan karena penampilanmu menarik. Anda berharga karena Anda punya jiwa yang abadi, yang Tuhan mau bentuk menjadi putra-putri dari Allah semesta alam. Aku belum. Nggak apa-apa. Jangan sombong. Begitu saudara meninggal, saudara membawa apa? Orang diajarin kok. Kita sebagai umat pilihan diajar untuk tidak bersikap seperti iblis dan antek-anteknya. Mereka adalah oknum-oknum yang tidak tahu diri. Mereka tidak hidup untuk melakukan kehendak penciptanya, tetapi berkuasa sendiri dan tidak bersedia hidup dibawahi, didominasi, diatur, diperintah oleh siapapun, bahkan oleh Allah sendiri. Filosofinya adalah aku mau, aku ingin. Bahkan Tuhan pun mau dilampaui. Ini kan filosofinya si kunyuk. Beda dengan Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi gaya hidup suka-suka sendiri itu sudah menjadi gaya hidup hampir semua orang. Berhubung hampir semua orang berperilaku seperti Lucifer, maka banyak orang Kristen menganggap itu gaya hidup standar. Sah-sah saja. Lah, nggak ada yang dirugikan, Pak. Lah ini salah saya apa? Ya sudah, kalau Anda merasa itu bukan kesalahan, terserah. Pertanyaannya, saudara peka tidak dengan kehendak Bapa? Roh Kudus ditaruh di dalam dirimu kan supaya engkau punya kecerdasan roh. Kepekaan atau sensitivitas mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi jangan merasa saudara sudah jadi Kristen yang baik hanya karena ke gereja. Saya harus membuat saudara jadi gelisah. Sebab walaupun saudara Kristen, Anda belum tentu Kristen sejati. Kristen itu seperti Kristus sebenarnya. Orang yang mengikuti jejak iblis ini akan mengalami penghukuman seperti dia. Dan gaya hidup yang everything I have belongs to me, semua yang kumiliki milikku,
Apa yang kamu lakukan, kulakukan. Itu sudah jadi gaya hidup. Tidak pernah memikirkan, Tuhan nyaman tidak dengan tindakanku ini. Tuhan senang tidak dengan tindakanku ini. Nah, kalau sudah konyol begitu, lalu mengakar bertahun-tahun, susah dirubah. Kalau tidak mau sungguh-sungguh berubah, tidak pernah saudara berubah. Makanya saya mau tanya, Anda mau berubah enggak? Ini pendeta kenapa kalau khotbah marah ya? Enggak marah, saya gelisah. Kalau ada anak main-main di pinggir gorong-gorong, kalau jatuh ketelan air masuk, gorong-gorong nggak bisa ditolong. Lalu ada orang tahu, dia paling begini, hati-hati loh, jangan di situ. Itu. Tapi orang yang lebih baik berkata, dek, jangan. Kalau orang tua, gitu beda. Amin nggak? Gelisah dong. Kalau perlu timpuk, jangan di situ. Kalau kita lihat orang minum racun, kita nggak bisa bilang, itu racun loh. Kita teriak, wah, timpuk barang kalau perlu. Racun itu. Nah, saya itu sekarang kan jadi bapak rohani saudara. Kalau mau diterima, saya bertanggung jawab loh. Ini bukan soal saudara dan saya saja. Ini soal tugas yang bapak berikan. Saya terus terang males ya. Kalau khotbah kepada orang yang gak mau rubah, males. Kecuali ya saya mendapat 10% dari penghasilan gereja, saya tidak ngambil. Itu pun seandainya iya, tetap tidak membuat saya semangat. Semangatku adalah ketika aku menyelamatkan diriku dari kodrat dosa di dalam diriku. Setengah mati ini ngerubahnya. Lalu ngajak-ngajak saudara, yuk kita berubah. Jadi kalau saudara berkata, emangnya Pak Era sudah benar? Belum. Kau udah ngomong, satu bro, benarku dengan benarmu bisa beda. Dan mestinya saya lebih benar supaya saya bisa jadi contoh. Dan saya menunjukkan bagaimana pergumulan konkret hidup. Dua, ini bukan firmanku, ini firman Tuhan. Saya cuma nyampein doang gitu. Dan itu pun juga buat saya sendiri. Amin. Coba dibaca pakai nurani, jangan prejudis, jangan suspek atau curiga. Ini bukan proyek cuma sekedar supaya saudara jadi orang Kristen yang rajin ke gereja. Anda mau masuk jadi anggota boleh, mau enggak pun enggak masalah. Tapi yang jelas saudara harus menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Sekarang ruginya apa kalau saudara jadi orang saleh, orang suci, living in his perfect holiness, hidup dalam kesucian Tuhan yang sempurna. Ruginya itu apa? Jangan gak mau nurut dong. Ya tapi Pak, kita kan sibuk kerja. Harus. Kan kita masih sibuk bisnis. Harus. Anda harus sibuk karena dalam kesibukan tersebut ada media Tuhan membentuk saudara. Tapi ingat, tujuan hidup saudara itu untuk diubah mengenakan kodrat ilahi. Jangan seperti kunyuk ini. Nggak tahu diri dia. Menumpang itu artinya musafir. Musafir. Hayati kita ini musafir. Tapi susah loh orang mengakui dirinya musafir, susah. Sudah feel at home. Ya memang saya ngomong begini juga sampai otot saya keluar. Kalau memang Anda nggak mau berubah juga minggu depan ya sama-sama aja. 2 tahun lagi nggak jauh beda. Secara mental jadi bijaksana, tapi secara rohani tidak. Adalah kisah sebuah perjalanan ke negeri yang indah, yang dijanjikan, lewati lembah gesangnya padang, oh berat dan suka lorong-lorongnya. Seorang musafir di tengah
perjalanan, tertati langkahnya, bersimbah peluh. Masihkah jauh lirik bisik, hati semakin rindu sampai ke sana. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji bawaku ke sana, di belakang langit. Musafir itu kau dan aku. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Musafir itu, saudara katakan dengan tulus. Musafir kau dan aku, terpanggil dalam janji Tuhan. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit. Janji Tuhanku bawaku ke sana. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Janji Tuhanku bawaku ke sana. Janji ke sana, di belakang. Sekali lagi, janji Tuhanku. Amin. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Saudara sudah benar banget dengar firman seperti ini. Sudah benar banget. Kalau saudara mendengar khutbah, di luar 3 hal ini salah. 1, mengajak kita hidup sempurna. Bukan hanya jadi baik. Ingat nih, kalau baik masih meleset. 2, mendorong kita terus memancangkan perhatian kita ke langit baru, bumi baru. 3, hidup bertanggung jawab, kerja keras, jaga pola makan yang baik, bertanggung jawab, jujur, giat. Ingat, di luar ini masalah itu. Kita harus mengerti, orang yang hidup hanya untuk mencari kesenangan sendiri sama dengan tidak melakukan kehendak Bapa. Dia harus bayar. Dia harus bayar itu. Kalau saudara makan di restoran, makan enak. Wih, enak ya. Enak makannya, enak. Harus bayar. Makan enak, bayar. Makin enak, bersih, makin mahal, bayar. Tapi itu masih murah. Tapi
mahal, setiap yang kau makan akan mencetak kualitas tubuhmu. Wah, makan-makan enak, bayar. Nanti gini bayarnya. Stroke. Miring sarafnya. Ngerti nggak saudara? Orang yang hidup suka-suka sendiri dia harus bayar di kekekalan. Ngerti tak? Orang yang hidup hanya untuk mencari kesenangan sendiri, dia harus bayar di kekekalan, di api kekal neraka. Ini bukan ngancam. Please deh. You lihat Alkitab. Aman tuh? Enggak. You harus bayar satu hari. Kau makan enak, kau bayar. Orang yang melakukan kehendak Bapa, yang memang berat pada mulanya sakit, tapi akan jadi nikmat nanti. Dan kau akan masuk dalam rumah Bapa. Untuk senang-senang tidak usah bayar mahal. Itu memang sudah gampang dilakukan. Untuk suka-suka sendiri tidak perlu berjuang. Tetapi kalau makan kehendak Bapa, kita harus berjuang mati-matian. Tidak ada, saudaraku, mahkota tanpa salib. Kita biasa liar, Pak. Mau ngomong apa ngomong, mau beli apa beli, mau kemana pergi kita pergi. Kita tidak pernah perhitungkan perasaan Bapak disenangkan tidak dengan tindakan kita itu. Persoalkan hari ini, perkarakan hari ini, saudara. Tapi kalau saudara masih tidak mau, terserah. You bayar suatu hari. Coba kalau saya khotbah begini, saudara rugi apa? Kalau hati saudara benar, nuranimu benar, saudara berkata, ya ini. Udah jangan persoalkan teologi saya apa. Toh saya juga bisa dipercaya secara teologis. Tapi jangan ngajak debat, saya nggak mau debat. Nggak perlu debat. Takut tuh. Tiap hari kerjaan saya debat, saya dosen bro. Pasca sarjana murid saya master dan doktor ministeri. Ada ketua sinode, ada pengacara, ada dokter. Orang-orang pinter. Kalau saya meladeni orang yang debat, rugi saya. Kecuali di kelas saya baru ngomong. Saya sekarang bicara, Anda nggak rugi loh. Kalau Anda masih tidak mau mengerti, tidak mau nurut, saya nggak tahu. Anda mau jadi manusia nggak? Emangnya kita monyet? Ya terserah situ. Kita ini belum jadi manusia seutuhnya. Keselamatan diberikan supaya kita ini menjadi manusia seutuhnya, Pak. Amin. 2 Korintus 5 ayat 9-10. 2 Korintus 5 ayat 9-10. Ini kelasnya Paulus loh. Dia berusaha berkenan. Kelasnya Paulus, apalagi kelasnya Erastus. Semua kita belum. Apalagi saudara. Saya sebut nih para hamba Tuhan yang terhormat ini. Termasuk nama saya Erastus sendiri. Kita mesti belajar, Pak. Anda berharga di sini bukan karena penampilanmu yang menarik atau hartamu. Jiwamu abadi. Amin. Jangan lagi kita senang-senang ala baik luar biasa. Ayo kasih persembahan, yuk. Jadi 30, 60, 100. Aduh. Mau dibawa kemana orang-orang ini? Allah baik, amin. Tapi lu baik enggak? Itu masalahnya. Dibaca. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Supaya kami berkenan. Artinya supaya apapun yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Amin saudara. Itu maksudnya, saudaraku. Segala hal yang kita lakukan. Teruskan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudaraku. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan. Jadi semua yang kita lakukan mesti lurus hati kita, saudaraku. Tadi waktu nyanyi, janji Tuhanku, bawaku ke sana. Saya nggak bisa nyanyi.
sempat stop. Pecah hati saya. Kalau saya nangis, lalu pura-pura nangis biar kelihatan asik, saya bengkok punya hati, tahu nggak? Dulu kita begitu, oh Tuhan luar biasa, Tuhan, itu kita dulu begitu ahli deh. Sekarang kita tua Pak, udah makin tua dan mau mati, kita mau tulus. Jadi kalau kita ketemu orang misalnya, Pak Yosua apa kabar? Baik Pak. Kalau kita nggak tulus basa-basi, bengkok. Kalau nggak cuman, Pak Iwa, cukup masa, gimana kabarnya Pak Ibu? Itu mah bahasa dunia, emang hatinya nggak bersih, nggak lurus. Kalau dengan tetangga, halo Jeng apa kabar? Suami anak sehat Jeng? Oh ya alhamdulillah ya. Gitu hal. Basa-basi doang. Itu bengkok, tuluslah. I love them too. Aku juga mengasihi mereka. Sehat-sehat ya, aku harap. Kalau enggak cukup, mari Jeng ya. Cukup udah. Tapi kita biasa pakai bahasa begitu loh dalam hidup ini. Kalau itu terus menerus kita nggak bisa balik. Seperti dalam percakapan. Orang ngomong apa kita ngomong apa. Orang ngomong apa kita ngomong apa. Karena kita juga punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Nggak bisa nahan loh. Biar punya sesuatu yang dibanggakan. Nggak perlu. Diem aja. Kalau mau disampaikan untuk kebaikan semua. Jangan aku bangga nih. Punya saudara kamu. Oh punya family ini. Atau saya sendiri punya ini punya itu. Kecuali tulus memang. Berita baik loh, aku sudah maju, bisnisku bla bla bla. Tulus, you happy, aku happy. Tapi banyak orang kan, wah saudara saya itu di sana wali kota. Oh ya, om saya juga gubernur di sana. Waduh, oh itu udah biasa itu begitu-begitu. Atau punya rahasia orang, nggak bisa simpen. Dia bisa banyak rahasia, orang juga punya rahasia. Wah seneng deh ngomong, dia nikmati itu. Tuhan tidak nyaman. Itu hidup kita. Saya ditegur Tuhan berkali-kali. Waktu mau tidur, saya menyembah Tuhan. Tuhan ampuni setiap apa yang tidak pantas. Banyak. Sorry Tuhan, banyak hal yang tidak pantas. Banyak. Waktu kamu ngobrol sama tadi, orang itu, aku tidak nyaman. Kamu banyak bicara. Waduh. Bahkan di mimbar pun sering kita nggak tulus. Atau mau memancarkan kelebihan-kelebihan kita. Supaya kita punya nilai. Aku lebih loh dari pendeta lain. Bener-bener kita diasuh setan lama. Sekarang kita mau agung mulia seperti Bapak. Yang kita katakan tulus dari hati. Karena kita mengasihi dan merubah orang. Nggak gampang saudaraku. Tapi kita mesti belajar. Tuhan berkati. Amin.